Komisi 1 DPR RI telah memutuskan pengambilan keputusan terhadap calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan hasil sebagai berikut. 1. 9 calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 berdasarkan urut abjad yaitu 1. Aliyah, 2. Amin Sabana, 3. Efri Rizky Monarsi, 4. Imade Sunarsa, 5. Mimah Susanti, 6. Muhammad Reza, 7. Muhammad Hasrul Hasan, 8. Tulus Santoso, dan yang ke-9 Ubaidillah. Terhadap 9 calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 terpilih tersebut di atas, Komisi 1 DPR RI minta komitmen calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan KPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara profesional dan bertanggung jawab, serta senantiasa menjaga moralitas, integritas, dan independen, serta menghindari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta bersedia bekerja penuh waktu dengan memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas KPI. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam Kabar Nusantara dan tentunya bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kali ini narasumber kita Bapak Juniko BP Siahaan, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Jawa Barat 1. Sampurasun Bapak. Lampes. Sehat ya? Iya. Kamu sampurasunnya ngagetin. Kalau orang Sunda tuh sampurasun. Gitu. Kamu sampurasunnya bernada ya Mas Niko ya. Sampurasun Ada ini. Sumatera. Ngagetin. Sampurasun ini sampurasun. Sampurasun. Oh, iya, gitu. Kurang Sundanya masih kurang. Dan juga sudah hadir. Sampurasun. Ini anggota Komisioner Penyiaran Indonesia periode 2022-2025, Ibu Efri Rizky Monarsi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat. Sampurasun. Selamat untuk Ibu sekali Iya, lagi. betul. Terima Terpilih kasih banyak. dari 27 calon, akhirnya 9 terpilih sebagai anggota KPI. Dan salah satunya Ibu Efri ini termasuk yang terpilih ya pemirsa. Nah, kalau misalnya kita bahas terkait dengan Ibu Efri ini, sebelumnya kalau mungkin kita bisa flashback ke belakang sedikit Bu, kira-kira apa sebenarnya yang menjadi alasan mau mencalonkan jadi anggota komisioner KPI? Wah, langsung ke saya nih Mas Niko nih rupanya nih. Penasaran nih. Penasaran ya. Jadi sebenarnya ini menarik juga sih Mas Niko sama rekan-rekan. Jadi secara profesional memang saya berkarir 17 tahun di industri penyiaran. Nah dari profesionalisme tersebut di beberapa media, kemudian saya akhirnya juga mengetahui bahwa memang semangat untuk konten siaran sehat dan siaran yang sehat untuk saat ini memang belum bisa dicapai demikian. Nah kemudian juga terutama terkait dengan perempuan dan anak. Saya kan ibu, kemudian saya juga perempuan, tentunya concern terhadap siaran-siaran sehat yang ramah dengan perempuan, ramah dengan anak, tentu kan hasil itu harus ditingkatkan. Demikian Mas Niko, kemudian Mas dan Mbak. Nah, kemudian juga saya berada di salah satu komunitas jurnalis perempuan. Ada concern-concern, ada kemudian kami diskusi, kemudian kami bertanya, ini sudah beberapa periode, apa yang membuat kemudian siaran-siaran yang bisa ramah perempuan dan anak ini seperti kok ya sulit seperti itu diwujudkan. Karena misalnya sekarang tayangan-tayangan banyak yang mengeksploitasi perempuan, yang tidak disadari itu adalah eksploitasi perempuan. Sekarang kita lelucuan aja deh misalnya, sinetron. Kenapa selalu tokoh antagonisnya perempuan Mas Niko? Saya nggak pernah tahu tuh. Antagonisnya pasti ada laki juga kan. Preman pensiun. Tapi memang selalu diidentikan seperti itu. Jadi concern-concern yang seperti itu, diskusi dengan teman-teman, kemudian juga pada saat menjadi reporter, ada juga kemudian tidak hanya dalam bentuk siarannya, tapi ketika kita mengambil berita dan lain sebagainya, peliputan, ada diskriminasi terhadap perempuan. Nah itu yang menjadi concern. Kenapa saya akhirnya tergerak,
saya ingin menjadi regulator yang kemudian nanti bisa melakukan pengawasan terhadap Langsung konten dari dalam siaran. berarti ya Bu ya. Betul, seperti itu. Berarti sebenarnya sudah ada darah mengalir nih untuk akhirnya bagaimana bisa siapa tahu dengan sebagai anggota KPI bisa memperbaiki apa yang mungkin menjadi harapan Bu Efri sendiri. Tapi kalau misalnya Pak Niko sendiri melihat sejauh ini bagaimana kiprah kinerja KPI sejauh ini yang apakah sesuai dengan harapan dari Komisi 1? Kalau kita mau lihat harapan dari Komisi 1 pasti kita sangat tinggi lah harapannya. Harapannya KPI itu sangat kuat, independen, dan kemudian meninggalkan legacy yang bagus gitu ya buat industri penyiaran di Indonesia. Kalau dibilang legacy yang bagus itu apa? Apakah pengaduan yang kurang? Apakah sinetron yang jadi tiba-tiba ramah anak dan ramah perempuan dan yang tiba-tiba adem gitu semua? Ya kalau bisa senang sekali kita kan gitu ya. Tapi memang ini proses panjang ya, dan ini tidak akan ada akhirnya. Karena setiap masa ada tantangannya. Tapi jangan tantangannya itu tidak selesai, berapa periode tuh nggak selesai-selesai gitu. Ya kan, kalau kita kasih lah seperti yang tadi disampaikan. Yang sering menjadi concern kan tayangan-tayangan seperti infotainment, kemudian sinetron. Ini kan dari dulu ini sudah menjadi tayangan yang tayangan yang menjadi catatan gitu, ya kan? Kayak sinetron, nggak rame gitu kalau yang nggak di perempuan katanya yang jadi itu. Jadi stigma tersebut dibuat. Oh ya udah kita begini aja, karena pasarnya maunya kayak begini gitu. Nggak ada yang mencoba untuk out of the box gitu ya. Dulu Keluarga Cemara bagus kok. Betul. Iya. Gitu. Apa ini apa itu juga bagus ya Pak, kuis kalau nggak salah. Oh iya, kuis orang tapi. Kuis saya juga bagus loh kata Bu Kait. Tapi saya juga dulu adalah juaranya apa ini apa itu. Karena saya ikut juga. Tapi artinya kita mesti teman-teman industri kita dorong untuk membuat tayangan-tayangan yang lebih baik. Konten yang sehat. Konten yang sehat. Apalagi sekarang mereka terjepit nih. Terjepit karena tayangan-tayangan digital nggak diawasin. Nah, kalau berbicara soal tayangan yang sehat dan juga yang tepat, sebenarnya Bu Efri, apa sebenarnya kadar atau mungkin batasan kita melihat tayangan yang tepat dan berkualitas buat masyarakat itu apa Bu? Nah ini loh, teman-teman sebenarnya harusnya ada informasi mungkin yang disampaikan bahwa memang penonton itu ada karakteristiknya ya Mas Niko. Ketika kita bicara karakteristik penonton, tentunya mungkin untuk masyarakat kalangan bawah misalnya, mereka tentu yang dicari adalah yang hiburan, mau nggak mau yang seperti itu. Tapi untuk yang kalangan masyarakat atas, mereka akan menggali apa informasi yang faktual dan lain sebagainya. Namun tentu saja secara formal ada standar untuk siaran sehat, ya kan, yang sesuai dengan undang-undang apa, yang sesuai dengan martabat bangsa, yang sesuai dengan apa, nurani bangsa. Yang sehat itu yang seperti apa? Yang sehat itu adalah yang sangat-sangat misalnya dibutuhkan adalah sekarang jarang ya Mas Niko ya tayangan-tayangan yang ada empatinya, toleransinya seperti itu. Nah itu sebenarnya yang harus kian digaungkan, kemudian juga dilakukan itu tadi sebenarnya fungsi dari KPI tidak hanya pengawasan, tapi diharapkan ada pembinaan terhadap SDM-SDM dari industri penyiaran seperti itu. Jadi konten siarannya juga bisa lebih sehat, bisa lebih berkualitas seperti itu. Nah, karena mau nggak mau bagaimana? Tadi kata Mas Niko bilang, mereka tuh ada keungguan, jangan dilupakan share dan rating ya Mas Niko. Ya, itu dewanya sekarang. Nah, tapi tentunya banyak kok contoh-contoh siaran yang dengan tidak hanya mengemukakan misalnya beranteman, atau enggak misalnya percintaan, atau enggak misalnya ada konflik nih A dengan B kemudian ditampilkan di layar, itu kan biasanya kayak laku keras ya Mas Niko yang kayak gitu kayak berseri-seri gitu seperti itu. Nah itu sebenarnya harus dilakukan pembinaan terhadap SDM dari lembaga penyiaran itu sendiri. Oke, dari kalau misalnya Pak Niko sendiri sebagai anggota Komisi 1, apakah masih menonton tayangan-tayangan televisi di Indonesia? Dan kalau boleh tahu, tayangan apa yang menurut Bapak sejauh ini Bapak pantau sebagai anggota Komisi 1 gitu, yang sudah termasuk berkualitas dan juga sehat? Kalau saya lihat hari ini, saya nggak bicara soal sinetron, karena saya nggak nonton sinetron. Terus terang. Kalau nonton sinetron baru 2 menit naik darah. Darah saya naik nih, darah tinggi naik. Karena ngelihat anak teriak sama ibunya, ngelihat laki-laki mukul suami istrinya gitu. Jadi itu hitungan menit, hitungan 2-3 menit. Pasti ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Jadi saya hanya bisa mendorong KPI untuk bisa bersuara lebih, ya kan? Bisakah kita mengganti itu? Sulit.
ya kecuali kita kerjasama. KPI-nya mau bersuara, DPR-nya mau mendukung, eksekutif juga mau melakukan pendekatan-pendekatan. Karena ini udah bicara uang, rating, sharing, ini urusannya duit nih. Kalau urusannya duit, ya semua bisa dikesampingkan. Makanya kita perlu, usul saya, kita bikin nih satu KPI nih misalnya, kerjasama dengan tiap televisi, buat satu acara, mau acara anak di TV A, mau acara sinetron di TV B, tapi yang bicaranya gini ya, kerjasama dan garansi KPI, kira-kira gitu loh. Oke. Garansi Oke. KPI, garansi itu berdasarkan P3 SPS, kan udah ada peraturan Sudah ada jelas. siarannya, pedoman siarannya. Kalau itu sudah ada, nah itu jadi satu legasinya 2022-2025 punya satu tayangan anak KPI dengan Ramah TV anak, A. betul. Bikin itu satu contoh, nggak apa-apa 13 episode dulu gitu. Tapi sudah dikerjakan dan ini sudah pernah. Jadi ada satu benchmark KPI bikin, nggak cuman hanya oh yang ini salah, yang ini Iya, kurang betul. gitu loh. Jadi ada Oke. kerjasama yang sudah kontribusi by KPI misalnya, Iya. power by KPI gitu. Karena Oke. sekarang udah nggak zamannya lagi menjadi pemadam kebakaran ya Mas Niko ya. Udah nggak zamannya lagi misalnya dekat dengan lembaga penyiaran kalau misalnya ada mereka melakukan kesalahan. Sebenarnya harus tidak seperti itu. Sebelumnya lembaga-lembaga penyiaran sebelum mereka melakukan kesalahan sebenarnya harus sudah dilakukan itu tadi pembinaan misalnya kayak tadi menghasilkan satu produk yang bekerja sama karena kan memang harus sinergi ya Mas Niko ya. Benar. Dari semuanya siaran sehat itu tidak hanya bisa diwujudkan kalau misalnya dari sisi KPI-nya saja Oke. misalnya seperti itu karena ada 3 pilar ya Mas Niko untuk mewujudkan siaran sehat tadi seperti tadi Mas Niko sudah sampaikan harus ada kerjasama dari 3 pilar ini seperti itu. Tapi DPR kalau dilibatin jangan sebagai pemain ya. Oh Kalau tidak. mengawasin saja. Oh ada biayanya. Lagi perbincangan ini pastikan jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Dan pemirsa masih bersama kami di Kabar Nusantara. Tadi kita sudah membahas bagaimana peran KPI bukan hanya sebagai pemadam kebakaran, tapi juga terjun langsung memberikan contoh nih, tayangan yang baik bagaimana. Nah mungkin saya mau ke Bu Evri dulu nih. Kira-kira kalau kita melihat tayangan saat ini, banyak sekali memang yang kadang ratingnya itu berbanding terbalik dengan kualitasnya. Nah sementara mungkin tadi kita melihat Ibu Evri juga mengatakan bagaimana segmentasi dari tayangan itu sendiri. Nah, masih banyak nih yang menonton tayangan seperti itu. Bagaimana KPI akan menindak ini, Bu? Itu tadi sebetulnya semangatnya mungkin kita itu harus menghasilkan masyarakat yang cerdas. Karena kan selama ini kayak Mas Niko tadi bilang, mau nggak mau kayak yang disuguhkan itu ya Mas ya gitu. Cerdasnya apa kan? Cermat, kemudian bisa menentukan tontonan yang bisa menjadi tuntunan seperti itu. Mau nggak mau kalau kita bicara rating, nanti nggak ketemu ya Mas Niko. Seperti itu. Karena kan memang industri mereka juga yang itu tadi kan harus mementingkan rating demi apa ya? Berjalannya industri memang dari rating tersebut. Tapi tentu saja misalnya ada banyak contoh-contoh program dengan konten yang berkualitas namun juga bisa menghasilkan siaran yang ratingnya tinggi. Contoh Kiss deh dan kalau lain acara ya, sebagainya. dulu ada acara namanya Sidul Anak Betawi. Nah Bah, itu Oke. sinetronnya bagus juga gitu loh. ratingnya tertinggi yang pernah Tinggi. ada dan nggak pernah tuh ada yang kayaknya sih Protes ya kalau atau iya. anak-anak Betawi ngomongnya apa ceplas-ceplos Iya, ya apa ya nyambat. kayak begitu ya. Iya. Tapi yang nggak yang babe dikata-katain Iya, gitu. Nggak ada, tapi tidak- yang itu rating bagus sekali. Oke. Iya, Dan betul. program-program lain tuh masih apa mau banyak. bikin program-program gitu DPR gimana Pak kira-kira? Kita sih pasti, tapi waktu saya sibuk ya, jadwalnya padat. Iya. Pak Niko, kalau misalnya kita melihat ini kan sebenarnya KPI juga sudah kerap kali memberikan sanksi, bahkan juga kalaupun ada tayangan-tayangan yang baik juga dikasih reward seperti itu ya buat setiap tahunnya. KPI Award. Tapi kalau misalnya Pak Niko sendiri melihat sanksi yang diberikan KPI terhadap para tayangan-tayangan program-program ini, apakah sudah bisa memberikan sebuah warning gitu pada stasiun televisi atau mungkin agak kurang galak gitu Pak? Satu memang kita merasa itu perlu diperkuat. Diperkuat artinya nggak sekedar Tidak hanya di atas kertas mungkin ya. tidak hanya di atas kertas saja, bukan hanya tertulis dan kemudian sopan santun saja, tapi mungkin harusnya ada lagi tindakan-tindakan yang lebih tegas. Walaupun di aturannya bisa sampai menghentikan dan mencabut izin siaran, tetapi sepertinya kita belum sampai ke sana, kan gitu. Saya mau menggabungkan itu tadi seperti dengan kerjasama. Jadi televisi bukan hanya mengawasi saja, tapi juga bagian dari
industri kreatif yang sekarang berani tampil lebih sehat, kan gitu kan? Kalau ditanya industri-industri apa? Tadi eksploitasi kemiskinan, menurut saya keterlaluan gitu. Bagaimana orang yang di bawah garis kemiskinan disuruh lari-lari pakai duit, gitu Nah kan? ya jangan Terus sampai. dieksploitasi. Menurut saya itu udah nggak punya apa ya? Udah nggak punya sisi kreatif yang cukup gitu. Kemudian tidur, nah kayak gitu-gitu tuh ya kan. Oke. Penipuan-penipuan seperti ini harus di stop lah. Televisi juga harus berani untuk mengatakan tidak gitu kan. Jadi jangan KPI ini selalu jadi bad cop terus gitu. Televisi juga harus punya keinginan gitu. Kalau kita hanya bilang perkuat perkuat Pengawasan, sanksi. itu kan akan membuat perselisihan yang Iya, makin tajam antara dibenturkan industri ya, gitu Mas, ya ya, kan. jadinya. Mendingan televisinya sekarang yang kita minta untuk juga berpikir lebih gitu. Kira-kira Mau cari uang televisinya ini udah nggak ada masalah. televisinya udah akan ada arah ke sana atau agak susah mungkin untuk bisa mengarahkan Kalau kerjasama itu? dibilang kerjasama harus dicoba, ya kan? Kalau dibilang susah nanti nggak mau nyoba nih, ya kan KPI. Tapi kalau dicoba dan dicoba, nggak apa-apa. Perlu pendekatan teman-teman DPR juga. Kan anggota-anggota DPR ada yang juga kenal dengan pemilik televisi, ya kan? Jadi nggak ada salahnya diskusi ini dibuat dan kemudian dieksekusi jadi satu program misalnya. Oke. Pembinaan itu tadi sih Mas sebetulnya. Karena kan kita juga sudah ada misalnya kerja-kerja KPI yang sebelumnya yang sudah bagus tentu akan kita lanjutkan. Misalnya kayak sekolah P3SPS ya Mas Tiko, Iya. itu harus kembali ditingkatkan. Kemudian sekarang ada namanya gerakan literasi sejuta pemirsa. Artinya kan mencerdaskannya juga tidak hanya dari sisi lembaga penyiarannya saja, bahwa memang itu tadi masyarakat juga harus kian dicerdaskan. Siaran yang sehat itu yang seperti apa sih gitu loh. Ya. Karena mungkin selama ini kan ya tontonannya ya itu ya Mas ya, yang ada itu aja. Jadi mereka sudah terbiasa dengan menonton hal-hal yang biasa mereka tonton. Tapi kan tentu literasi itu dibutuhkan. Oke. Oke, kalau dari sisi penikmat siarannya. Kemudian dari sisi lembaga penyiaran itu tadi pembinaan bisa kian dimantapkan ya Mas Niko, Oke. seperti itu. Elisa dan juga kerjasama. Bu Eftri dan juga Pak Niko, kalau ini misalnya membahas terkait dengan maraknya mungkin beberapa hal terkait dengan sosial media akhirnya diangkat ke televisi, kita sebut saja nih Fajar Sad Boy. Kalau misalnya hal-hal terkait dengan hal tersebut, kalau tanggapan Pak Niko sendiri bagaimana nih? Bahkan sebenarnya harusnya ada siswa berprestasi malah baru diramain sama netizen baru akhirnya diangkat ke televisi. Beritanya malah kependam tuh Pak yang berprestasi. fenomena-fenomena yang kerap kali terjadi orang-orang yang sebenarnya mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu bermanfaat ataupun juga tidak terlalu mendidik. Gimana kalau Pak Niko sendiri? Kalau saya ini sesuatu yang menjadi bagian dari kultur kita gitu. Oke. Ini satu ya. Dengan demografi yang begitu banyak, demografi penduduk yang begitu padat ya 277 jiwa, kemudian juga tingkat pendidikan dan sebagainya, kemudian tingkat stres dan segala macam. Kadang-kadang kita perlu gitu ya hal-hal iya nggak kita perlu sehingga Perlu sosok-sosok seperti kadang-kadang kita perlu sesuatu yang katakannya receh gitu ya. Kemudian akhirnya Recehan justru yang sehingga- nge-booster ya Mas ya. Tapi akhirnya justru itu jadi marak gitu. Itu tidak bisa diawasi dan ini juga masuk ke dalam penguatan KPI nanti yang nanti kita juga harus ikut mengawasi tayangan-tayangan digital. Kalau dibilang saya hanya bisa menghimbau teman-teman untuk jangan berhenti membuat konten positif. Kalau saya larang orang untuk tidak membuat konten sad boy nggak bisa. Iya kan? Oke. Kalau saya bilang yang punya handphone sekarang jangan berhenti untuk bikin konten positif. Melawan mereka-mereka yang nyari duit pakai mandi. Benar, Gitu itu misalnya sih. contohnya. Kan gitu. Dan juga mungkin ini Mas, satu tambahan lagi bahwa memang lembaga-lembaga penyiarannya juga mereka juga harus selektif untuk memilih hal-hal yang berbau viral. Tidak hanya melulu misalnya ya kan yang berbau viral kemudian dimasukkan gitu seperti itu. Harus lebih selektif kalau menurut saya. Dan ini sinergi yang dibutuhkan dengan antara KPI kemudian Bapak Ibu Komisi 1 tentu kalau yang karena kan kalau konten digital kami nggak bisa mengawasi. Oke. Mungkin nanti Baru bisa masuk nih kalau undang-undang penyiaran yang baru Nah, direvisi. didorong dari revisi undang-undang penyiaran dan lain sebagainya. Nah, nanti dibutuhkan dari Bapak dan Ibu anggota Komisi 1. Seperti Oke. Oke, itu. berarti nanti juga akan masuk untuk media digital diawasin oleh KPI berarti ya Pak. Nah, dan ini memang PR KPI menjadi sangat kompleks dan tentunya masa jabatan dari Komisioner KPI sendiri ini selama 3 tahun. Dan pemirsa kita akan bahas apakah 3 tahun cukup, tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara. Dan pemirsa tadi kita sudah membahas bagaimana mungkin peran KPI dibutuhkan Indonesia saat ini sangat kompleks ya.
Nah Ibu, tapi kan 3 tahun nih. Kira-kira ke depan dengan gebrakan yang ingin Ibu buat. Nah kira-kira Ibu kan wajah baru di KPI. Pengen buat gebrakan apa Bu? Dan 3 tahun cukup apa enggak? Sebetulnya kalau bicara soal masa kerja atau masa jabatan, tentu kami sudah punya rencana kerja per tahun, Mas Niko pasti sudah ada lah ya. Kita harus mengoptimalkan masa kerja 3 tahun ini, bagaimana caranya agar sesuatu yang sudah baik kami lanjutkan. Kemudian juga KPI yang sekarang tentu harus lebih inovatif ya Mas ya, di era digital. Dan kemudian juga bersinergi, kemudian juga dengan Bapak Ibu anggota Komisi 1 terkait dengan masa jabatan mungkin nanti bisa dimaktubkan dalam revisi Undang-Undang Penyiaran ya Mas ya. Karena kan kalau untuk 3 tahun memang mungkin idealnya 4 sampai 5 tahun. Karena di tahun pertama kan fase perencanaan. Kemudian tahun kedua fase perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian tahun ketiga adalah setelah dilaksanakan kemudian evaluasinya apa. Baru kemudian di tahun keempat bila memang nanti ya Mas ya bismillah insya Allah ya Mas di tahun ini ya revisi Undang-Undang Penyiaran. Tahun keempat dan kelima itu apa? Kita harus berkonsolidasi kemudian kayak tadi menghasilkan apa sih legasi-legasi, harus ada produk-produk yang dihasilkan. Baik dari produk hukumnya atau misalnya produk program-programnya, kerjasama dan lain sebagainya seperti itu. Tapi tentunya dengan masa jabatan yang diberikan untuk saat ini, kita harus bisa mengoptimalkan sebaik mungkin kerja-kerjanya. Di 100 hari awal misalnya, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut pendapat saya sih seperti itu. Oke, gimana Pak Niko kalau misalnya 3 tahun apakah cukup, apakah nanti akan ada revisi untuk idealnya di 4 hingga 5 tahun? Saya sih setuju kalau diperpanjang menjadi 4 sampai 5 tahun. Asal jangan minta jadi 9 tahun aja. Itu juga ramai ya Mas Niko ya. Ini beda komisi kalau bahasa Bapak ya, 9 tahun. Kami kalau misalnya pertanyaan selanjutnya, ini 2024 Bapak Iya. akan berkontestasi lagi dan KPI menjadi PR berat juga sebagai salah satunya bagaimana ini bisa memastikan bahwa tayangan televisi ini cerdas dan juga netral. Kalau misalnya Pak Niko sendiri harapannya terkait dengan KPI dalam hal ini di pemilu 2024 seperti apa Pak? Itu- Mungkin dari pengalaman 2019. Itu salah satu catatan juga yang kita Oke. pengen tegaskan juga karena KPI harus secara lugas menyatakan bahwa televisi-televisi ini kan memang banyak yang berkaitan dengan partai-partai politik. Ini harus ada kriteria-kriteria yang sangat jelas. Bekerja sama dengan KPU nantinya ya kan membuat sebuah aturan-aturan yang clear gitu ya. Karena kalau tidak ini akan dimanfaatkan dan mempunyai dampak yang kurang baik hari ini gitu ya. Kenapa? Apa yang dampak yang kurang baik? Jadi orang berlomba-lomba punya televisi. Kan begitu. Oh, kalau di televisi kita bisa melakukan hal-hal seperti ini. Bisa kita cover dengan halus lah gitu. Katakanlah tidak dengan nama partainya, tapi dengan nama tokoh-tokohnya dimunculkan terus menerus gitu kan. Sehingga terjadilah pemikiran atau mindset baru, yaitu adalah ya sudah kita bergabung saja sama oligarki, kita gabung saja dengan televisi-televisi besar. Kalau kita punya televisi, kita bisa melakukan penetrasi sebanyak-banyaknya. Bukan hanya TV besar, penguatan terhadap TV-TV lokal juga yang kontennya pun tadi belum sepenuhnya bisa diawasi. Masuk lewat sana, ini menurut saya KPI harus tegas dan menyatakan bahwa kalau ada televisi yang menyatakan atau bila menurut KPI lah, katakan walaupun belum ada tindakan, dinyatakan secara tegas televisi ini sudah melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang tidak sesuai dengan P3 SPS dan nilai-nilai demokrasi. Oke. Harus ada tuh pernyataan tegas. Kalau enggak nanti semua berkait, semua ngeles gitu. Enggak kan kami tidak beriklan. Tapi Lost ya, Mas, mobilnya ya? ada terus di sinetron itu atau di acara dari jauh mobilnya dengan logo partainya ada. Tahun 2019 atau Kalau ngomong kalau Bu Estri gimana nih Bu? Siap nggak Bu untuk tantangan pemilu Sebetulnya 2024? gini, Mas Mbak, kemarin itu kan KPI sudah melakukan MOU dengan KPU dan Bawaslu. Oke. Oke, artinya kan kami juga sudah mempersiapkan karena memang ini kan akan tahun pemilu. Tentunya kan netralitas dan lain sebagainya harus dijaga ya Mas. Yang paling penting adalah keberimbangan berita itu yang harus dijaga. Oke. Jadi jangan hanya misalnya moncer satu saja, misalnya seperti itu. Nah, dengan MOU yang sudah dilakukan, tentunya dengan juga sudah adanya aturan KPI di 2019 juga sebenarnya sudah ada kan ya, Mas Niko, aturannya untuk terkait dengan tahun pemilu seperti itu. Nah, itu sebenarnya sudah jelas kita bekerja berdasarkan aturan dan undang-undang itu saja, seperti itu. Dan juga dengan MOU yang kemarin dilakukan sudah lebih ini tuh Mas Niko termaktub kan artinya. Nanti Ya, dibikin insya Allah tuh. ranking-ranking, Bu. Nah. Ya, mana televisi paling netral, mana televisi yang paling tidak netral, itu juga Dibikin disebut. indeks ya, Mas Dibikin Niko ya? indeks, Dimasukkan buat Biar orang KPI. tahu, gitu ya kan. Dibikin Jadi indeks. orang pemilik TV jangan sembarangan membangun brandingnya seenak-enaknya, ya kan, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya,
tanpa mendapatkan penilaian yang netral dari iya. masyarakat gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngelihat 10 TV secara sekaligus kan. Nggak oke. mungkin teman-teman remote TV atau itu yang hanya mereka yang memantau. Melalui aturan yang sudah ada kerjasama nanti dilihat peringkat yang paling netral, peringkat yang paling tidak netral. Nah gitu. Kira-kira ke depan nanti itu akan ada dampaknya nggak Pak kalau misalnya diterapkan seperti itu? Loh, kita kan mau terbuka, Tahun mau tertutup. iya, tahun Oke. Gayanya kita mau terbuka, mau tertutup. Hari ini kan semuanya pemerintahan mau terbuka. Kenapa kita tidak terbuka? Kalau eksesnya adalah televisi tersinggung atau itu ekses yang sebenarnya lebih baik daripada Artinya mereka mencederai aware, nilai-nilai betul kan demokrasi. ya Mas Iya. ya? Artinya mereka aware. Jadi gini, sebenarnya misalnya untuk lembaga survei sendiri, udah ada aturannya Mas, harus dibuka lembaga surveinya, Iya. kemudian dana lembaga surveinya dari mana dan itu sebenarnya sudah ada, sudah termaktub. Nah, mungkin kedepannya harus ditingkatkan lagi masalah pengawasan dan lain sebagainya seperti itu. Oke, mungkin terakhir Pak Niko dan juga Bu Eftri, kira-kira apa nih langkah yang harus dilakukan dalam waktu dekat untuk KPI di masa jabatan yang baru di Bu Eftri 2022-2025? Pak Niko silakan. Segera membuat Renstra ya. Renstra kegiatan-kegiatan. Jadi waktunya kan singkat nih. Sebelum diperpanjang masa jabatan mereka baru sampai 2025. Kalaupun ini dirubah nggak mungkin akan merubah yang kemarin ya. Mereka tetap akan sampai 2025 dan mungkin di periode berikutnya akan sampai 5 tahun kalaupun diperpanjang. Jadi Renstranya harus dibuat dalam waktu singkat, kemudian disampaikan kepada kami di DPR, dan nanti kita beri masukan-masukan dan pengawalan-pengawalan juga. Supaya ada quick win dalam waktu 6 bulan ini, dan kemudian juga persiapan menuju ke tahun Tahun politik. kampanye yang Iya. akan menjadi sangat sensitif. Oke, nah Bu Eftri mungkin kalau misalnya buat masyarakat atau pemirsa mungkin agak gemes dengan tayangan-tayangan program-program, sebenarnya bisa melakukan pengaduan nggak sih Bu ke KPI? Tentu saja bisa. Kami sudah mempunyai website untuk pengaduan masyarakat. Secara Oke. langsung juga bisa. Jangan lupa memanfaatkan media sosial yang dimiliki oleh KPI. Yap. Kami ada IG, kemudian ada Facebook. Nah, Fast kedepannya respon ya Bu ya? ini yang harus dilakukan. Nanti kita akan Nanti coba bukan Uki. robot yang balas ya Bu ya? Itu adalah salah satu rencana kerja Oke. yang harus dilakukan Oke. oleh KPI adalah bagaimana aduan masyarakat tersebut bisa ditindaklanjuti, kemudian juga outputnya bisa juga diketahui oleh masyarakat. Oke. Karena biar diketahui kerja-kerja KPI ya Mas ya. Iya. Ya, jangan selama ini misalnya agak bingung soal aduan masyarakat harus kemana dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat bisa dilakukan. Sangat bisa dilakukan. Jadi langsung saja kunjungi sosial media dari KPI dan juga mungkin websitenya. Dan ini adalah akhir dari Kabar Nusantara. Terima kasih sekali lagi Bapak Juniko BP Siahaan, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Barat 1, dan juga pastinya Bu Eftri Rizky Monarsi, anggota Komisioner KPI periode 2022-2025. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Kabar Nusantara dan sampai jumpa. Sampai jumpa.